Rahasia rezeki terus mengalir, dijamin tidak akan kekurangan materi, kata Gus Baha. Ini suatu pernyataan dari beliau Gus Baha tentang cara agar tidak kekurangan materi, materialistis kehidupan. Itu kata Gus Baha mengatakan rahasia agar rezeki terus mengalir tanpa putus, akan dijamin tidak akan kekurangan materi, kata Gus Baha dalam tafsir Haji Bahanuddin Salim. Atau Gus Baha mengungkap rahasia rezeki terus mengalir, ada beberapa rahasia. Jadi memang ada cara dibalik apapun yang kita lakukan, itu ada rahasia atau trik tersendiri yang ada kaitannya dengan waktu tidur. Ini ada hubungannya sekali, dimana tidur kita bisa teratur, kapan waktunya kerja, kapan waktunya tidur, kapan waktunya melakukan aktivitas. Gus Baha menjelaskan sejarah Nabi Idris alaihissalam yang menjadi alasan atau rahasia kenapa bisa dimudahkan mendapatkan rizki. Ini dikutip atau diambil kisah dari beliau Nabi Idris alaihissalam, kata Gus Baha, untuk memudahkan mendapatkan rizki. Mula-mula Gus Baha yang merupakan kiai asal Rembang, Jawa Tengah ini menjelaskan ada waktu rahasia, termasuk jika tidur di waktu yang tidak tepat akan sangat mempengaruhi rizki. Jadi dalam waktu pun memang ada yang bisa mempengaruhi kapasitas rezeki kita. Kapan mungkin di waktu pagi itu tidak baik untuk tidur, atau waktu-waktu ada rahasia-rahasia mengenai waktunya, kata Gus Baha itu. Nah, sangat mempengaruhi rezeki waktu tidur. Jadi kita harus pintar-pintar kapan kita untuk istirahat, kapan untuk kita bekerja. Ulama ahli tafsir Al-Quran dari Mufiqih ini mengungkapkan ada waktu yang sangat tidak tepat digunakan untuk tidur, akan berpengaruh pada seretnya rizki atau tidak lancarnya rizki. Soal Nabi Idris yang kerap melihat cahaya matahari. Kisah Nabi Idris, beliau mulia karena sering melihat cahaya matahari, kata Gus Baha. Jadi tidak pernah tidur di waktu pagi hari melihat matahari terus. Jadi siangnya itu untuk bekerja. Jadi memang tertib dalam aturan mainnya, caranya jadi melihat matahari terbit itu untuk bisa memperlancar rezeki, kata Gus Baha. Matahari yang dikenal muncul tiap pagi dan kamu tinggal tidur itu loh. Matahari tujuannya menyinari bumi tapi kamu malah ditinggal tidur. Jadi ini tabarukan dari beliau, memang ketika matahari terbit untuk menyinari, memberi kemanfaatan, tapi malah kita meninggalkan seperti itu. Jadi di waktu pagi itu kita sebisa mungkin untuk bangun, karena di waktu-waktu itu dimana orang-orang masih lalai. Makanya orang-orang yang hebat itu kerjanya itu di pagi hari, dimulai dengan pagi-pagi sekali. Jadi mengatur pola hidup tidurnya juga sampai diatur oleh beliau Gus Baha itu agar mempermudah lancarnya rizki. Jangan sampai matahari terbit kita tidak siap menerima cahaya itu. Jadi tidur pagi hari merupakan hal dilarang, terutama bagi mereka yang percaya akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang bagi mereka yang benar-benar yakin dengan Allah, tentang rizkinya Allah, maka jangan tidur di waktu pagi hari, kata beliau. Jadi di pagi itu ada keberkahan tersendiri. Memang tidak boleh kita meninggalkan matahari terbit kemudian kita tinggal dengan tidurnya, mungkin seperti itu. Makanya tidur pagi itu tidak berkah karena menyinggung matahari. Jadi ini hal lebih dalam lagi, mungkin karena kehebatan beliau bukan hanya hubungan dengan manusia saja baiknya, melainkan bersama makhluk yang lainnya. Dengan matahari pun beliau menjaga, karena pagi menyapa kita kemudian kita ditinggal tidur, itu kan tidak sopan, tidak layak, kata beliau. Tidak keberkahan. Ini yang orang-orang alim atau orang yang hebat itu sering kali dikaitkan dengan keberkahan. Jadi rezeki yang berkah itu memang, keberkahan itu suatu kebaikan untuk kita. Jadi walaupun sedikit tapi berkah, insya Allah cukup. Karena keberkahan itu tidak bisa diukur dengan materi, tidak diukur dengan angka. Karena banyak sekali orang yang bernominal,
di atas 6 digit itu banyak kekurangannya dalam hidupnya, kurang ini, tidak puas dalam kehidupannya. Tapi mereka yang berrezeki berkah walaupun hanya bernominal 5 digit atau beberapa digit nolnya, tapi karena keberkahan itu bisa kehidupan yang puas, merasa nyaman, tidak bimbang, tidak risau. Itu karena keberkahan dalam rezeki. Makanya mencari waktu-waktu yang berkah. Ya, tadi yang beliau sampaikan bahwa di pagi hari itu memang ada waktu keberkahan tersendiri, waktu yang baik untuk kita memulai aktivitas. Oleh karena itu saat pagi hari lebih baik digunakan untuk bekerja atau melakukan hal positif lain, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Ini bukan hanya kita usaha saja, bekerja saja, tapi memang ada hal yang baik ketika pagi hari kita sapa matahari, dan itu terhitung sebagai ibadah kalau kata beliau. Karena menurut beliau itu dalam dunia ini hanya dua kemungkinan, kita beribadah atau kita maksiat. Selagi kita tidak maksiat dalam hidup, berarti kita selalu dalam ketaatan. Makanya kita diniati setiap harinya, setiap usahanya, setiap pergerakan kita, usaha kita setiap hari itu tetap dalam kebaikan atau ibadah, diniati ibadah. Nah, kalau kita tidak maksiat ya berarti kita ibadah. Makanya kita jauhi maksiat, kemudian apapun yang kita lakukan kita diniatkan sebagai ibadah. Jadi ada momen plus, baik yang bekerja di sawah, bekerja di bangunan, bekerja dimanapun, kalau memang itu diniati baik, diniati ibadah, maka poinnya itu menjadi poin ibadah. Karena banyak usaha hal dunia itu bisa menjadi pahala akhirat atau menjadikan kebaikan untuk kita. Begitu mungkin sebaliknya, hal yang urusannya akhirat bisa menjadi urusan dunia ketika kita mengamalkannya niatnya itu tidak baik, tidak pas dengan nilai-nilai ibadah. Jadi ada hubungannya sekali ketika ibadah atau hal-hal yang menurut kita ini hal-hal dunia, ini semuanya tentang dunia. Tapi dengan cara niat kita bisa merubah hal-hal dunia itu menjadi hal-hal akhirat yang menjadi bekal kita untuk kelak nanti. Nah, begitupun sebaliknya, hal-hal yang kita anggap itu hal ibadah, hal akhirat, ketika kita salah dalam meniati atau salah dalam tata caranya, itu menjadi sebuah sia-sia atau hal dunia saja. Nah, itu bisa merubah bentuk jadi ibadah. Berarti kita bekerja ibadah itu bukan bekerja itu bukan hal dunia, itu bisa menjadi akhirat bagi kita yang berniat untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan suami, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Itu memang berubah yang tadinya perkara dunia materialistis menjadi kebaikan untuk akhirat kita. Jika itu kita amalkan atau lakukan, maka dijamin rezeki terus mengalir, bahkan tidak akan kekurangan materi. Jadi jika kita bisa mengamalkan itu, kata Gus Baha, ketika pagi kita sapa, tidak akan kekurangan materi. Jadi otak kita bersih, seger, tidak stres. Jadi pikiran-pikiran yang baik akan muncul di pagi hari itu. Tidak akan pernah kekurangan jika memang kita bisa mengatur itu. Dengan melakukan hal positif tentunya menjadi salah satu wujud hamba yang memohon berkah dari Allah. Nah, seperti yang mungkin kita sudah melakukan setiap harinya, namun kita belum tahu caranya dan niatnya. Mungkin di pagi hari kita sama kegiatannya, mungkin dari perempuan yang menyapu, dari bapak-bapak membersihkan menyiapkan dagangan, siap-siap untuk bekerja. Tapi memang itu ada hal yang keberkahan di pagi hari itu, memang kita harus sapa pagi hari agar tidak menyinggung matahari. Seperti layaknya tamu datang menemui kita temui terlebih dahulu. Itu memang hal sepele mungkin ya, tapi itu bentuk memang dari Gus Baha sendiri mempertahankan itu ketika pagi hari kita sapa. Yang itu menjadi bibit dari keberkahan hidup kita, yang dimana hidup kita akan menjadi berkah, kata beliau Gus Baha.
Itu juga wujud dari hamba yang memohon berkah dari Allah. Jadi permohonan berkah itu banyak caranya dan prosesnya itu seperti itu. Hal tidur pagi itu dilarang saja memang sudah termasuk kita bangun di pagi hari, termasuk kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijamin tidak akan kekurangan materi, kata Gus Bah Barokahullah. Nah, itu bisa berkembang kepada kita dalam setiap harinya. Memang hal materialistis kita sering terpojok, kita sering terhambat, memang kita kurang sadar diri. Mungkin kita sering tahu atau paham dari segi sesuatu, pastinya setiap manusia paham ini bahwa ini tidak boleh, bahwa ini tidak baik, tapi kita kekurangan kesadaran dari kita memang sulit sekali. Seperti matahari itu menjadi contoh bagi kita, di mana matahari tidak pernah lelah menerbitkan, dari terbitnya sampai tenggelamnya tetap konsisten, walaupun keadaan mendung, walaupun keadaan hujan, walaupun sedang terang benderang. Memang kerjanya ya hanya terbit dan tenggelam tanpa kata lelah. Jadi memang kekonsistensinya matahari itu menjadi gambaran bahwa kita harus selalu sadar kita kapan waktunya terbenam, kita kapan waktunya bangun. Jadi memang di matahari itu ada beberapa kebaikan. Jadi kesadaran itu ya itu matahari, diambil dari kebaikan matahari, hikmah di balik matahari terbit dan tenggelam itu namanya sadar bahwa kita memang manusia harus usaha di pagi hari, dimana banyak siklus ekonomi itu di pagi hari mulai. Jadi memang apa yang kita lakukan itu harus memenuhi standar kekonsistensian, mana kita kalau yang berdagang mendapatkan pelanggan, ketika yang bekerja sama usaha mendapatkan partner kerja yang baik, itu ketika awal-awal di pagi hari. Jadi ada kebersihan dalam pikiran juga, kekuatan dalam badan juga, memang keteraturan dalam tidur, kata beliau. Konsisten lah kalau itu, karena di mana matahari itu tidak pernah lelah. Terbitnya ya jam sekian ya tetap terbit, walaupun keadaan mendung, walaupun keadaan hujan. Karena seperti itu, kita juga kan seperti itu pastinya. Ada katanya kita sedang berduka, sedang mendung, kita sedang bersedih, sedang hujan. Itu filosofi dari memang siklus kehidupan menjadi ilmu bagi kita. Tapi itu memang kita tahu tentang itu, pasti saya jamin semua orang pasti tahu tentang itu. Tapi kurangnya kesadaran dari kita sendiri, apa yang memang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita tinggalkan. Jadi apapun itu memang kita harus pertahankan. Banyak sekali ulama-ulama itu berkata guru esuk itu bisa menjadikan kefakiran atau kemelaratan. Banyak sekali memang di pagi hari itu tempatnya keberkahan turun, dan itu kata-kata orang hebat-hebat. Jadi kita juga mungkin seringkali, kita khususnya saya sendiri seringkali terlena dan lupa, yaitu tidak katanya sadar, kurang yakin juga dari perkataan orang-orang hebat bahwa tidur pagi itu bisa memberikan kefakiran atau membuat kita miskin. Karena dimana umumnya orang sedang berusaha, matahari menerbitkan, kita malah tinggal tidur. Yang dimana waktu malam-malam itu untuk istirahat, kita masih begadang yang tidak ada manfaat. Ini memang sulit ya. Jadi kesadaran pada intinya, kesadaran dari kita untuk memupuk setiap harinya agar bisa konsisten. Mana beliau rahasia-rahasia itu memang sudah menyebar, sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada bentuk kesadaran dari kita atau keyakinan dari kita untuk mewujudkan itu. Nah, jadi mari kita sama-sama, mungkin saya juga belum bisa, jadi kita ambil hikmah dari beliau, sosok Gus Baha yang kita kenal dengan kesederhanaannya, wibawanya, apapun yang beliau lakukan memang atas dasar keilmuan, bukan sembarangan. Beliau orang-orang hebat
Jadi memang sebelum bertindak pasti ada pemikiran dan landasan yang beliau pegang. Jadi kenapa di pagi hari ada keberkahan, tidur pagi tidak boleh, memang itu ada keberkahan tersendiri. Menyinggung matahari seperti beliau Nabi Idris, itu tabarukan dari Nabi Idris, dan Nabi Idris adalah menjadi landasan, menjadi rujukan dari beliau. Jadi apapun yang kita tiru itu memang harus orang-orang yang hebat. Kita jangan merasa aneh dengan orang-orang yang kekayaannya melebihi pada umumnya, karena itu pasti di belakangnya ada proses dan melatar belakangnya ada orang-orang hebat seperti beliau. Cara agar rezeki tetap mengalir yaitu tidur, jangan tidur pagi. Beliau meniru kepada siapa? Meniru kepada Nabi Idris, karena seseorang yang hebat itu pasti di belakangnya ada orang yang hebat yang menjadi penguat dengan kesadaran terus menerus. Jadi kita kadang tahu tentang hukum apapun, kita lebih tahu mungkin, cuma kesadaran kadang hilang, kadang tertutup, itu sulit sekali. Jadi saya sendiri pun belum bisa melakukan sebaik itu seperti beliau Gus Baha. Memang orang-orang yang berkehidupan atau melakukan aktivitas di pagi hari yang hal positif itu jarang sekali. Mari kita bersama-sama, saya tidak menggurui, saya hanya menceritakan sosok-sosok orang yang hebat. Memang dengan orang-orang yang hebat itu kita bisa mengambil hikmah atau kebaikan dari beliau. Jadi setidaknya kita mengikuti orang-orang yang hebat seperti beliau, walaupun iya nantinya rezeki sesuai masing-masing, tapi setidaknya kita mengambil keberkahan dari orang-orang yang hebat. Pastinya setiap orang yang hebat itu mempunyai keberkahan sendiri, seperti para ulama dan di kehidupan orang-orang yang sangat menghormati gurunya, itu bahkan bekas minumnya guru saja menjadi rebutan. Kenapa? Karena yakin para murid-murid itu guru sebelum minum setidaknya ada doanya sebelum minum, kemudian minumnya itu untuk apa, ada niat-niat yang khusus, di mana hati setiap guru itu berbeda-beda, ingin melakukan ini tujuannya untuk ini. Jadi memang benar-benar bersih dari mulai niatnya sampai melakukan apapun yang ditujunya. Mungkin itu saja pastinya dari kisah tadi, bahwa ada cara agar kita mengalir rezekinya terus menerus tanpa terhenti, itu kita hidup di pagi hari tanpa tidur. Jadi sebisa mungkin kita beraktivitas dari pagi hari itu tanpa tidur, melakukan aktivitas walaupun kita tidak ada jadwal kerja di pagi hari, tapi setidaknya ketika matahari terbit kita terbangun dan menyapa setidaknya. Lebih baik lagi mengamalkan apa yang kita mempunyai guru yang berpesan ini dibaca setiap pagi, itu akan lebih baik. Jadi pastinya ada kekurangan, apabila ada kesalahan dari yang saya ucapkan, silakan tegur saya melalui pribadi atau melalui kolom komentar. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.